Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pecinta yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi malikum wa ahlikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta dan keluarga Bapak Ibu sekalian. Muhammad Saleh Al-Munajjid rahimahullah, beliau pernah menyampaikan di antara penyakit lemahnya iman bahwa seseorang memandang sebuah perbuatan itu ditinjau dari sisi apakah ini haram, apakah ini makruh. Berpikir bahwa sebuah amalan itu hanya ditinjau dari sisi hukumnya saja, tidak berpikir bagaimana dia apakah melakukan perbuatan ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ada sebuah hadis ini sebenarnya berbicara kepada orang-orang munafik. Hadis yang memberikan sifat kepada orang-orang munafik. Tetapi Muhammad Saleh Al-Munajjid rahimahullah, beliau mengambil sisi penyakit lemahnya iman, yaitu ketika seseorang memandang sebuah amalan, sebuah pekerjaan, sebuah profesi, hanya mengatakan kan ini hanya makruh kan haramnya tidak sampai kepada mengeluarkan dari Islam kan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu adalah penyakit lemahnya iman. Yang dikhawatirkan kalau dia sampai kepada tingkat menjadi seorang munafik. Inilah yang dikhawatirkan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'lamanna aqwaman ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin ka'amthali jibali tihamah bidan fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Sungguh saya diberitahu bahwa ada dari umatku yang datang pada hari kiamat nanti membawa banyak sekali kebaikan-kebaikan sebesar gunung Tihamah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan baik tersebut haba'an mansura. Itu seperti debu yang ditiup oleh angin, berterbangan hilang entah kemana. Kemudian sahabat Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wala na'lamuh. Ya Rasulullah, berikan sifat-sifat mereka kepada kami. Tunjukkan mereka sifat-sifatnya supaya kami tidak menjadi seperti mereka dalam kondisi kami tidak tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innahum ikhwanukum min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwaman atau aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Adapun mereka adalah saudara kalian dari jenis kulit kalian. Mereka juga melaksanakan qiyamul lail seperti kalian melaksanakan. Layaknya amalan-amalan seorang mukmin. Ya. Akan tetapi mereka adalah orang yang memiliki karakter. Apabila mereka sudah dalam kondisi sendirian, mereka kemudian mengambil kesempatan dalam kesunyian melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini berbicara tentang orang munafik. Tetapi sudut pandangnya kita ambil dari sisi bahwa orang-orang munafik itu menjadi nifak, menjadi munafik. Itu karena proses dari awalnya mereka meremehkan suatu amalan, berpikir yang penting tidak mengeluarkan dari Islam. Haramnya kan tingkatannya masih tidak sampai kepada keluar Islam. Apalagi kalau sekedar makruh. Sehingga mereka mudah sekali jatuh kepada perbuatan-perbuatan syubhat. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, maka dia akan jatuh kepada yang haram. Di sini para pencinta yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai seorang mukmin kita harus memiliki jiwa
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap amalan-amalan itu kita harus mengerti substansi daripada kita melakukan sebuah amalan. Dan ketika kita menemukan suatu amalan yang berstatusnya adalah haram, maka tidak perlu kita tanyakan tingkatan haramnya seperti apa. Kan bisa jadi cuma makruh. Nah, ini nanti akan timbul meremehkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kecerdasan menurutnya, yaitu kemampuan untuk meneliti sebuah hukum, sehingga semua harus dihukumi dulu baru dia kerjakan ya. Kalau sekiranya hukumnya tidak terlalu fatal, maka dia anggap tidak apa-apa. Nah, ini adalah penyakit daripada lemahnya iman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.